Halo, Assalamualaikum Mbak Siva. Pagi, Pak. Pagi Mbak. Baru saya doang, Pak. Iya, ini baru ada yang gabung lagi satu mungkin. Selamat pagi Mbak Feby. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di mata kuliah kita. Secara berkala kita akan sampaikan mata kuliah manajemen keuangan dan manajemen strategi. Untuk pagi ini kita akan bahas tentang manajemen strategi. Ya, saya siapkan materinya untuk pertemuan yang ketiga. Materi ini sudah bisa diunduh di halaman e-learning kita, dan kita bisa mulai untuk pertemuan yang ketiga tentang analisis lingkungan usaha. Kelihatan di slide? Kelihatan, Pak. Kelihatan Iya, ya? Pak, kelihatan. Baik, makasih. Saya cek karena takutnya nanti tidak nyambung antara materi dengan apa yang saya paparkan. Jadi, ya, setelah kita mengetahui dan mengenal tentang strategi, ya, di mana kita ingin mencapai suatu visi dan misi, dan kemudian kita buat sasaran untuk bisa kita capai atau kita raih secara bertahap menuju kepada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menuju kepada tujuan yang kita harapkan. Nah, untuk bisa kita membuat sebuah langkah-langkah yang tepat, gitu. Jadi langkah yang tepat itu ada beberapa tahapan, 1, 2, 3, 4 gitu, sampai kepada tujuan, ya, sampai ke tujuan akhir. Ini perlu kita mengenal apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau kita terkait dengan perencanaan strategis, maka kita harus mengenal, kita mesti mengenal lingkungan kita. Karena disitulah kita berada dan kita akan mencapai tahapan-tahapan itu agar kita tidak bertabrakan, kita tidak berbenturan. Ya, kalaupun ada hal yang menghalang, ada kegiatan yang kemudian kita ingin menuju kok mentok begitu, maka kalau kita mengenalinya, maka kita bisa beralih, ya, bisa ke kanan atau bisa ke kiri gitu. Sehingga tujuan kita yang ada di sini itu tetap bisa kita capai. Nah, kalau kita ingin punya kegiatan yang kemudian kita bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, maka tentunya kita harus mengenal lingkungan itu. Nah, lingkungannya bagaimana? Ya, lingkungannya bagaimana? Tentunya lingkungan bisnis, ya, lingkungan organisasi. Lingkungan bisnis dan lingkungan organisasi itu berada di luar organisasi itu sendiri. Jadi ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal itu segala sesuatu yang ada di dalam organ seperti SDM, infrastruktur, sarana prasarana gitu ya, kemudian modal gitu, keuangan, kemudian sistem yang dimiliki, itu adalah lingkungan internal atau yang ada di dalam organisasi itu. Tapi ada lingkungan yang berada di luar organisasi. Nah, itu yang kita ingin kenal. Ya.
Nah, untuk apa sih kita mempelajari analisis lingkungan ini? Untuk membuat sebuah kebijakan, ya, kebijakan yang tepat. Jadi organisasi itu punya kebijakan-kebijakan gitu. Nah, kemudian kebijakan itu harus diintegrasikan dalam sebuah rencana. Ya, rencana bagaimana nanti masing-masing struktur di dalam organisasi itu bisa berperan. Ya, bisa menjalankan fungsi, bisa menjalankan kewajibannya, bisa menjalankan tugas-tugasnya, yang semuanya itu berorientasi kepada kebijakan yang sudah dibuat oleh organisasi. Jadi itulah kita perlu mengenal lingkungan. Kemudian ada orientasi fungsi, ya, orientasi fungsi atau fungsional oriented role, ya, peran dari orientasi fungsi. Fungsi maksudnya apa? Fungsi di dalam struktur organ itu kan ada fungsinya. Ada fungsi sekretaris, ada fungsi bendahara, atau fungsi keuangan, ada fungsi pemasaran, ada fungsi keuangan, ada fungsi operasional, ada fungsi SDM. Nah, fungsi-fungsi itu bisa berperan serta, ya, bisa memberikan kontribusi di dalam organisasi agar mencapai tujuan visi dan misi itu. Itu kenapa kita perlu menganalisa lingkungan. Nah, struktur lingkungan tadi kita sudah sempat sampaikan, ada struktur yang di luar, ada struktur yang di dalam. Kalau struktur yang di luar itu adalah yang di luar organisasi itu sendiri, yaitu apa? Lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan industri itu apa? Lingkungan industri itu lingkungan pada organisasi yang bergerak di bidang yang sama, itu namanya lingkungan industri. Jadi kalau misalnya kita memiliki organisasi yang bergerak misalnya di sektor pertanian misalnya, maka yang dimaksud dengan lingkungan industri adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, itulah yang disebut dengan lingkungan industri. Kalau kita bergerak di sektor misalnya perdagangan, maka lingkungan industri itu siapa? Lingkungan industri adalah lingkungan yaitu perusahaan-perusahaan sejenis yang menjalankan kegiatan usahanya di sektor perdagangan. Itu yang namanya lingkungan industri. Nah, lingkungan internal itu apa? Lingkungan internal itu lingkungan yang ada di dalam organisasi itu sendiri, yaitu apa? Resources, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian capability atau kapasitas. Kapasitas baik orangnya maupun kapasitas dari infrastruktur yang dimilikinya. Sarana prasarana yang dimilikinya. Kemudian ada namanya core kompetensi atau kompetensi inti. Ya, yaitu apa? Kemampuan keunggulan yang dimiliki oleh organisasi itu. Ya, itu namanya core kompetensi. Nah, lingkungan eksternal kita akan bicara mengenai apa yang mungkin dipilih untuk dikerjakan oleh perusahaan. Jadi kalau kita sudah mengetahui bagaimana kondisi eksternal, maka kita akan bisa menentukan apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya kita melihat ada peluang, misalnya. Kita melihat ada tantangan, misalnya. Kita melihat di situ ada hambatan, misalnya. Maka apa yang harus dikerjakan? Kalau kita menghadapi sebuah tantangan, ada sebuah peluang, misalnya. Kemudian juga di situ misalnya ada ancaman, misalnya. Apa yang harus kita lakukan kalau ada ancaman? Gitu. Ya. Kemudian lingkungan internal. Kita akan mengatakan dan bertanya apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan keunggulan yang ada di dalam organisasi. Ya. Kelemahan yang ada di organisasi seperti apa kita tahu dan kemudian apa yang harus dilakukan. Ya, itulah tujuan dari kita memahami terhadap sebuah lingkungan. Agar apa? Agar organisasi itu sustain. Sustain itu apa? Sustain itu berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa? Artinya dia bisa membiayai organisasi secara sehat dan kemudian organisasi bisa hidup dalam jangka yang panjang. Kalau organisasi tidak bisa membiayai dirinya sendiri, maka tinggal tunggu waktu, organisasi akan berhenti dan kemudian akan bangkrut. Kompetitif maksudnya apa? Dia memiliki daya saing, ya. Advantage, dia punya keunggulan. Ya, itulah kenapa kita harus mengenal lingkungan eksternal dan internal. Nah, di sini ada bagaimana kita membuat sebuah strategi dengan melihat kekuatan, dengan melihat sebuah peluang,
melihat sebuah kelemahan, tantangan, ya atau ancaman. Nah, di situ nanti kita akan menguraikan satu demi satu. Ya, peluang yang ada itu apa, kekuatannya apa yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian kelemahannya yang ada di perusahaan itu bagaimana. Nah, kemudian kita setelah bisa mengidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan yang ada, dari peluang dan tantangan yang kita hadapi, maka kita baru membuat sebuah strategi. Ya, inilah ada sebuah matrik yang kita sebut dengan matrik SWOT, SWOT, ya, SWOT matrix, SWOT strategic. Kalau di dalam slide mungkin bisa terlihat di situ, ya, misalnya ada strategi agresif, ya. Strategi agresif itu dilakukan kalau kita memiliki sebuah kekuatan, kita memiliki sebuah peluang. Jadi ada peluang, kita punya kekuatan. Maka apa yang harus dilakukan adalah progresif, ya, kita harus cepat bergerak, ambil peluang itu dan kemudian kita bergerak. Itu namanya agresif, ya. Tapi kalau ada kelemahan, ada weakness, namun kita melihat di situ ada sebuah peluang, maka apa yang harus dilakukan? Melakukan stabilisasi, ya, agar kita stabil. Itu kelemahan yang ada itu kita tanggulangi cepat, ya, kita segera lakukan perbaikan, kemudian kita manfaatkan peluang. Ya. Nah, satu sisi juga kita bisa melihat kekuatan, tapi ada tantangan. Maka apa yang harus dilakukan? Diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Yaitu kita menggunakan kekuatan yang ada dan kita akan hadapi tantangan itu dengan sebuah inovasi. Inovasi. Kita harus melakukan sebuah inovasi. Misalnya apa? Inovasi produk, inovasi layanan. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita punya kekuatan. Jangan kemudian dengan kekuatan itu kita diam. Karena kalau kita diam, organisasi tidak melakukan sesuatu inovasi, maka tunggu itu akan diambil kesempatan oleh organisasi lain atau perusahaan lain, ya. Sehingga kita nggak bisa mengambil kesempatan itu dan kita bisa tidak dapat keuntungan dari kesempatan yang ada. Kemudian kelemahan, lemah kita menghadapi tantangan, maka harus bagaimana? Harus defensif. Defensif artinya apa? Kita harus bertahan, kita perkecil kelemahan, dan kemudian kita hindari tantangan. Kalau kita nggak bisa menghadapi tantangan, maka sebaiknya kita hindari. Ya, kalau kita nggak punya kekuatan, kita lemah, apa yang harus kita lakukan? Kita hindari. Kalau kita paksakan hadapi, maka kita akan hancur. Nah, itulah namanya strategi. Oke. Jadi ini catatan-catatan tadi terkait dengan yang saya jelaskan, gitu ya. Ini contoh matriks dari SWOT tadi, ya, untuk menambahkan dan contoh yang mungkin secara real kita bisa lihat ya di dalam slide dan nanti bisa dipelajari juga dari materi yang sudah kita share, gitu ya. Kekuatan dan kelemahan itu munculnya dari mana? Ya, kelemahan dan kekuatan itu munculnya dari internal perusahaan, organisasi. Jadi kalau bicara tentang kekuatan dan kelemahan, itu adalah munculnya dari internal organisasi, dari dalam. Ya, seperti kita sebagai personal, kita ini punya kekuatan, kita juga punya kelemahan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuatan dan kelemahan itu? Kekuatan dan kelemahan yang ada di internal kita, di personal kita, di person kita. Tapi kalau kita bicara dalam konteks peluang, opportunity itu ada di luar kita, ada di luar organisasi, ada di luar diri kita. Itu namanya opportunity. Ya, misalnya begini, kita sebagai person ada sebuah vacancy atau sebuah kesempatan, lowongan pekerjaan misalnya, sebagai sekretaris perusahaan misalnya. Ada lowongan sebagai sekretaris perusahaan. Di situ ada persyaratan, ya, di situ ada persyaratan. Harus bisa misalnya mengoperasikan MS Office, ya, bisa tahu Excel, tahu MS Word, tahu MS PowerPoint, tahu MS Visio misalnya. Nah, minimal ada 4 MS Microsoft Office yang harus diketahui oleh seorang calon sekretaris misalnya.
Itu syarat utama skillnya. Dan yang kedua adalah memahami dan mengerti tentang bahasa Inggris. Misalnya ada 2 syarat itu. Nah, gajinya lumayan bagus sebagai sekretaris perusahaan. Misalnya 20 juta per bulan. Misalnya. Nah, di situ kita tahu ada sebuah opportunity. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang personal capacity, ya kapasitas personal, ternyata saya hanya tahunya tentang MS Word saja. Saya nggak tahu Visio, saya nggak bisa mengoperasikan Excel dengan baik. Wah, berarti saya punya kelemahan ini. Saya nggak tahu. Syarat yang kedua, ternyata bahasa Inggris saya tidak lumayan bagus ya. Saya nggak paham apa ada orang ngomong gimana, saya nggak paham. Ada surat saya nggak bisa baca. Waduh, berarti kalau begitu ada opportunity 20 juta sebagai sekretaris perusahaan, saya nggak bisa daftar. Nah, itu yang kita maksud ya. Jadi kekuatan dan kelemahan itu ada di dalam internal kita. Tapi opportunity itu dari luar munculnya. Ya, termasuk ancaman. Ya, ancamannya bagaimana? Ancamannya misalnya ternyata kawan-kawan kita mereka selama ini khusus bahasa Inggris. Sehingga mereka bisa lebih baik bahasa Inggrisnya. Bisa baca surat, bisa buat surat dalam bahasa Inggris misalnya. Ya. Dan ternyata teman-teman juga ikut kursus MS Office, ikut kursus komputer gitu. Sehingga dia punya sertifikat, dia bisa mengoperasikan MS Word dengan baik, Excel dengan baik, PowerPoint dengan baik, dan Visio dengan baik. Nah, sehingga apa? Itulah ancaman yang akan kita hadapi dari kompetitor kita, dari para pesaing kita, teman-teman kita sendiri. Nah, pertanyaannya, kita bisa nggak berkompetisi? Sama aja dengan perusahaan. Perusahaan kalau dia punya kelemahan-kelemahan, ya, dan kemudian menghadapi sebuah ancaman, dia nggak bisa bertahan kalau dia tidak melakukan sebuah inovasi atau sebuah perubahan terhadap dirinya. Ya. Nah, di situ ada contoh misalnya peluang. Peluangnya apa? Regulasi. Ya, aturan-aturan yang memberikan peluang untuk melakukan sebuah bisnis misalnya. Ada dukungan dari pemerintah pemangku kepentingan. Tingginya permintaan, pembiayaan, ada iklim kemitraan yang kondusif. Ada masyarakat usaha yang handal. Itu adalah peluang. Tapi ada ancaman juga, misalnya terbatas akses pembiayaan atau permodalan, terbatas kegiatan operasional di daerah, persaingannya makin tajam, biaya dananya makin mahal, misalnya, itu ancaman. Tapi ada kekuatan yang dimiliki perusahaan, yaitu apa? Tersedia fasilitas teknologi, SDM-nya kompeten, punya kerjasama yang banyak, misalnya, melakukan inovasi. Ya, itu kekuatan-kekuatan yang ada di organisasi. Tapi ada kelemahan, organisasinya belum efektif. Pembagian wewenang belum jalan. Ya, perencanaannya tidak bagus. Proses pembelajaran tidak maksimal, tidak ada training atau pengembangan SDM di dalamnya. Nah, dari kondisi itu terus bagaimana? Ya, ada strategi yang disebut dengan strategi agresif, yaitu perluasan pasar tadi, ya, diversifikasi produk karena dia punya keunggulan, dia bisa inovasi, ya, dan seterusnya. Nah, terus kalau dia lemah dan ada ancaman, misalnya di yang paling ujung ini, misalnya di ujung strategi AK, misalnya lemah dan kemudian ada ancaman, apa yang harus dilakukan? Dia harus memperbaiki semuanya, ya, perbaiki strukturnya, perbaiki sistemnya, perbaiki sistem karirnya, dan seterusnya, itu dilakukan, gitu ya. Nah, ini contoh di suatu bank, ya, dalam bahasa Inggris. Nah, tapi intinya sama dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya. Oke, sudah selesai ya. Jadi analisis lingkungan ya bisa kita lakukan dengan menggunakan analisis SWOT, ya. Strength, weakness, opportunity, and threat. Apa yang kita harus ketahui? Kita harus mengetahui tentang lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu apa? Lingkungan yang
ada di dalam organisasi. Contohnya apa? Ada SDM, ada modal, ada sistem operasional atau SOP yang dimiliki, ada struktur organ, ada sarana dan prasarana, ya, itu adalah lingkungan internal yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Ada lingkungan eksternal, ya, lingkungan eksternal itu apa? Lingkungan yang berada di luar organisasi. Ada lingkungan umum, ada lingkungan industri. Lingkungan umum apa? Lingkungan umum itu contohnya kebijakan pemerintah, peraturan, sosial, kondisi pertahanan keamanan, kondisi ekonomi makro, ya, inflasinya bagaimana, cadangan devisa kita, nilai tukar kita seperti apa, itu harus kita pahami. Ya, kenapa? Karena itu nanti akan menyangkut masalah ancaman yang akan kita hadapi. Lingkungan industri tadi sudah saya jelaskan, itu adalah industri yang sejenis, ya. Jadi kalau misalnya kita bergerak di perbankan, maka industri keuangan yang lain itu adalah lingkungan industri kita. Kalau kita bergerak di sektor perdagangan, misalnya di bidang retail misalnya, maka artinya lingkungan industrinya adalah lingkungan industri yang melakukan usaha di bidang yang sama, yaitu di sektor retail. Retail itu apa contohnya? Misalnya kita punya Alfamart, maka ada Indomart, ada macam-macam mart-mart yang lain, itu adalah lingkungan industri kita. Ya. Jadi demikian kurang lebihnya materi kita pada pagi hari ini tentang manajemen strategi dengan topik mengenal lingkungan usaha. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, monggo Pak.